tolong gitu, keras dunia ini tuh buat laki-laki gitu. Bahkan dia tuh hidup nggak buat dirinya sendiri gitu. Dia hidup selama masa hidupnya, laki-laki itu hidup untuk orang lain, buat orang tuanya, buat istrinya, buat anaknya. Tapi buat dirinya sendiri, fucking shit man. Itu Deep lagi. deep ya. Deep Deep ya lagi. itu sih, makanya banyak cowok-cowok yang pindah haluan jadi boti. Kok malah ke sana sih? Kenapa banyak pikiran? Sumpah nggak expect. Gak expect ternyata banyak yang makin kesini tuh aku makin takut gitu akan kehilangan podcast ini, Sama lagi. karena kita makin kesini makin berbeda pendapat, berbeda tujuan. Kamu sih yang emang pengen beda terus kayak nggak Enggak. mau gitu kalau sefrekuensi. Emang prinsip aku itu. Oh, seberprinsip itu kamu. Prinsip aku tuh yang nggak mempunyai prinsip. Nah, aku mempertahankan itu sebagai karakter aku, mempertahankan fine. bagaimana aku nggak punya prinsip gitu. Pelin-pelan ya. Itu prinsipnya. Kalau aku prinsipnya mempunyai prinsip, itu berarti aku menggagalkan prinsip aku. Taulah, bingung lah. Bingung lah. Ini ngeri loh kalau misalkan dibawa ke rumah tangga, ya nggak? Ngeri. 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 Karena Ngeri banget. Karena mungkin nggak tahu ya, kita kan belum berumah tangga gitu, apa yang dialami Sama orang-orang yang berumah tangga ya, kita nggak tahu. Apakah misalkan banyak yang perceraian terjadi sekarang tuh, hal-hal yang mengakibatkan perceraian tuh apakah dengan konflik yang besar atau bahkan yang kecil? Atau justru yang kecil ya. Kayak ketuker celana dalam misalkan. Itu enggak juga sih. Ya kan, maksudnya nggak terima dong istrinya gitu, itu punya aku misalkan. Bisa jadi loh itu, kita kan nggak tahu, entah di negeri seberang sana gitu ada perceraian dengan kasus itu. Keren Ya kan? banget. Rata-rata apa sih kalau perceraian tuh ekonomi ya? Katanya ada yang ekonomi, ada Iya, yang selingkuh, ada yang KDRT. Tapi kayaknya banyaknya sih yang SDM, bukan SDM lah, maksudnya perceraian kita. Kalau artis sih aku nggak percaya kalau artis tuh cerai gara-gara ekonomi. Ya, justru mereka udah siap ya secara finansial. Tapi misalkan orang-orang yang ada di sekitar kita kayak tetangga atau apa gitu ya, atau siapa teman Ya, atau kenalan siapa. kita ya. Bisa jadi faktor yang paling ini berpengaruh tuh ekonomi yang jadi Iya. faktor perceraian. Itu banyak juga sih Bener, makanya lah menurut aku tuh keuangan tuh menurut aku penting. Cuman lebih penting kayak uang suami tuh udah deh sepenuhnya jadi uang suami aja gitu. Jangan jadi, ada kan maksudnya paradigma atau stigma gitu soal uang suami adalah uang istri, uang istri adalah uang istri gitu kan. Itu kita kerja loh. Kenapa uang suami jadi uang suami? Uang suami jadi uang istri. Menurut aku, uang suami itu sepenuhnya uang suami. Uang istri justru itu uang suami juga. Lah, kok gitu sih? Maksudnya suaminya bisa ngebudget gitu, bisa ngerti finansial gitu, jadi dia yang manajemen. Enggak. Bukan soal siapa yang ngerti finansial, siapa yang enggak. Tapi menurut aku, mau cowok ini, mau suami ini ngerti finansial atau enggak, uang tuh sepenuhnya milik suami. Karena apa? Suami yang tahu apa yang dibutuhin gitu. Kan maksudnya kalau istri mah kebutuhan di rumah aja kan. Kalau suami tuh beda, dia tuh di luar kayak, waduh aku harus beli ini beli itu. Ya itu yang berarti ngerti tuh impulsif. suami gitu. Berarti impulsif. Ya enggak, maksudnya kebutuhan berumah tangga Ya juga. justru stigma itu kan stigma lama ya, stigma lama karena memang mungkin dari zaman dulu tuh laki-laki tuh yang mencari nafkah dan istri tuh yang diem di rumah ngurus rumah. Ya. Tapi mungkin di zaman sekarang itu jadi berubah karena cewek juga sekarang kerja. Tapi itu kan bisa diobrolkan ya, bisa dengan pembagian yang fair, yang sama-sama nyaman gitu. Tapi kalau dengan opini kamu yang tadi bahwa cowok yang lebih ngerti,
emang iya gitu, maksudnya kan banyaknya tuh cewek gitu ya, yang istri gitu yang lebih tahu urusan rumah biasanya ya, kayak di dapur apa aja yang kurang, jadi selalu ada mungkin data atau list dana darurat untuk peruntukannya buat apa. Tapi Iya. yang nggak menutup kemungkinan ada juga suami atau laki-laki tuh yang justru dia lebih peka terhadap hal itu, Ya. nggak menutup kemungkinan. Tapi aku nggak tahu nih urgensinya di kamu tuh apa gitu yang kamu Gini, bilang. suami itu kan kepala rumah tangga ya. Menurut aku finansial juga harus di bawah pengawasan suami. Karena? Gitu. Ya karena kepala keluarga, dia yang menentukan ini boleh dan tidaknya menurut aku secara apa ya? Secara kimia, bukan secara kimia. Maksudnya Kenapa? ya itu karena dia dibebankan dengan bahwa suami itu kepala keluarga, akhirnya kan rumah tangga ini dibawa oleh suaminya gitu. Tanggung jawab suaminya dalam artian dia yang bertanggung jawab besar gitu ketimbang istrinya. Jadi kenapa akhirnya misalkan gini, ada perceraian yang dengan alasan ekonomi gitu. Sedangkan di dalam rumah tangga yang ngatur ekonomi itu istri. Nah itu jadi kita tuh kena imbas salahnya doang gitu. Paham nggak? Enggak. Ya kayak gini. Enggak, jujur. Gini. Suami kerja dapat duit, oke? Oke. Terus kata istri uang suami adalah uang istri, oke? Misalkan uang suami kita kasih ke istri, tiba-tiba perceraian dengan alasan ekonomi, ya? Dengan alasan ekonomi. Men, ini dari awal katanya uang suami uang istri, ya udah kita kasih nih. Tapi kenapa ketika perceraian persoalan ekonomi itu seolah-olah suami yang salah, ya nggak sih? Ya tapi kan kamu Pernah nggak dengar maksudnya kayak perceraian gara-gara ekonomi tapi yang salahnya istri? Nggak pernah. Cowok pasti. Emang kamu- kalau ngomongin soal ekonomi. emang kamu kerja di pengadilan gitu sampai tahu runutan masalah apa gitu Gini. ketika orang mengajukan perceraian karena ekonomi. Tapi Tapi gini, itu kan hanya stigma, Iya. stigma. Tapi kita nggak tahu pasti bentuk manajemen keuangan yang mereka pakai itu seperti apa ketika mereka perceraiannya lewat soal ekonomi. Oke, itu stigma. Tapi ini lagi-lagi soal stigma dan persepsi masyarakat. Gini deh, kalau kita nih orang awam nih, ada tetangga nih cerai nih, persoalannya ternyata gara-gara ekonomi. Siapa yang di highlight nih? Persoalannya siapa nih? Maksudnya pelakunya siapa nih? Kalau misalkan alasannya ekonomi, pasti cenderung ke laki-laki, Ya. bukan ke wanita. Nah itu. Ya karena Maksud aku. yang tadi yang aku bilang, karena memang mungkin dari zaman dulu tuh laki-laki memang yang mencari nafkah. Berarti stigma itu tuh harusnya menurut aku udah uang istri, uang suami gitu menurut aku. Gimana? Iya maksudnya kan karena itu stigma yang dulu karena laki-laki mencari nafkah akhirnya merenan ya gitulah. Menurut aku jadi kontradiktif gitu. Ketika laki-laki yang nyari nafkah tapi uang itu teh adalah uang istri gitu, stigma itu timbul jadi kontradiktif gitu. Sedangkan stigma zaman dulu teh adalah suami yang selalu dapat duit, ya nyari kerja tuh gitu, bukan wanita. Oh, aku ngerti. Mungkin maksud kamu ketika kan dari dulu tuh laki-laki yang nyari Yang nafkah, kerja. tapi dia nggak menikmati hasil dari uang kerja dia gitu. That's true. Nah, makanya jangan memilih untuk menikah, sederhana. Kalau misalkan laki-laki masih ada ego dia buat, makanya jangan cepet-cepet nikah. Minimal dia menikmati dulu hasil dari jerih payah dia, Ya. kerja keras dia untuk diri dia sendiri. Karena menurut aku ketika orang memutuskan untuk siap menikah, dia siap dengan tanggung jawab juga bahwa dia tuh meminta anak perempuan dari keluarga perempuan untuk jadi istri dia, yang dimana itu tuh jadi tanggung jawab dia. Oke. Ya sederhana, kalau misalkan memang masih ingin menikmati jerih payah hasil kerja keras sendiri, jangan dulu nikah. Ya itulah. Ya aku juga nemu quotes ya tadi pagi. Jangan dulu nikah muda karena udah terlalu banyak yang jualan pop es.
gitu ada quotes itu pasti banyak rame ya pasti ya. Itu quotes rame sih. Jangan buat kalian jangan mau cepet-cepet nikah muda karena udah banyak penjualan popes. Tapi pasti ada juga yang salah mengartikan gitu ya maksud. Tapi nggak semuanya nikah muda jadi jualan popes juga ya. Maksudnya kan ada juga yang jualan sosis bakar. Masih jualan sih gitu, tapi maksudnya jangan popes banget gitu. Itu brand yang besar jadi kayak ya, balik lagi soal ini. Gimana kalau case-nya adalah banyak juga ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa ada juga toh seorang suami yang nggak kerja. Nah, nganggur. Nganggur. Banyak kok gitu yang kayak gitu, malah istrinya yang kerja. Dalam case itu aku tetap sepakat bahwa uang istri, uang suami, meskipun suaminya nggak kerja. Urgensinya apa? Karena esensi suami menafkahi istri itu tetap terjaga. Itu sih menurut aku. Jadi minimal dia megang duit buat dikasih gitu. Betul. Biar tetap esensi nafkahinnya biar. Iya, meskipun dia nganggur ya, maksudnya di rumah kayak nggak kerja, istrinya kerja nih. Misalkan gajian, sini main sama slot aku. gitu, main slot. Terus enggak dong. Oh, oke. Enggak selalu main parlay lah. Enggak ya, maksudnya istilahnya susah lah cari kerja suaminya. Jadi ketika istrinya gajian, Mas ini duitnya. Ini nafkah dari aku ya. Nah, ada itu tetap itu gitu. Terjaga gitu esensi nafkahnya itu. Aku nggak tahu sih maksudnya makna sebenarnya dari menafkah itu gimana gitu ya. Bentuk nyata gitu ketika menafkah itu sikap yang seperti apa. Kalau maksudnya yang aku pikir tuh dan aku pahami, menafkah itu adalah ketika si laki-laki punya usaha untuk maksudnya bekerja karena dia tahu punya tanggung jawab dan jadi menghidupi dan ya itu menafkahinya tuh di situ gitu. Bukan malah dapat uang dari istri dan ngasih duit itu kan itu yang kerjanya si istri. Itu lagi-lagi ini menurut aku nggak adil lagi nih. Kenapa ketika suami yang nganggur itu diklaim bahwa ini uang istri gitu. Tapi ketika istri yang nganggur nggak kerja, suami kerja, ini uang istri juga gitu kan. Maksudnya aku fair lah dunia ini tolong gitu, keras dunia ini tuh buat laki-laki gitu. Bahkan dia tuh hidup nggak buat dirinya sendiri gitu. Dia hidup selama masa hidupnya laki-laki itu hidup untuk orang lain, buat orang tuanya, buat istrinya, buat anaknya. Tapi buat dirinya sendiri fucking shit man. Itu deep lagi. Deep ya. Deep ya itu sih makanya banyak cowok-cowok yang pindah haluan jadi boti. Kok malah ke sana sih? Karena betapa kerasnya hanya laki-laki yang kuat mental. Tapi itu memang ini enggak sih? Aku nggak tahu ya. Itu mungkin memang nggak tahu itu tahapnya tuh penderitaan atau tanggung jawab yang memang ditakdirkan dari atas ya gitu. Buat kodrat gitu. Laki-laki tuh dia memang tugasnya adalah itu gitu. Sementara perempuan dia punya penderitaan lain dengan melahirkan gitu. Aku nggak tahu gitu mungkin ya. Mungkin ya apple to apple lah ya mungkin gitu ya. Karena ya sama aja gitu, kita nggak akan pernah nemu titik terang ketika misalkan laki-laki speak up soal wah kerasnya aku tuh menafkahi kerja keras, dan cewek juga akan percuma ngejelasin gimana sakitnya melahirkan karena cowok nggak akan pernah ngerasain juga. Tapi saat ini aku appreciate banget buat cewek-cewek yang dia bisa buat struggle, buat kerja, buat ada semangat itu. Tapi kita nggak bisa kan ngomong ke kalian, coba kalian rasain, nggak bisa. Nah itu. Tapi ya udah gitu, kayak ya udah kita tinggal menerima aja apa yang udah. Ya udah jalanin apa yang sudah terjalankan. Iya, gitu apa yang udah digariskan untuk kita aja. Gitu. Iya. Tapi tetap sih menurut aku uang suami adalah uang suami adalah uang suami, uang istri juga uang suami. Uang suami dong. Suaminya rada tolol. Enggak. Emang kayak gitu harusnya ya. Maksudnya kita patahkanlah stigma-stigma yang
menurut kita tuh nggak logis gitu. Aku nggak sepakat dengan. Jujur kamu lebih nggak logis loh. Aku nggak ngerti urgensinya apa uang suami, uang Untuk istri. menjaga esensi menafkahi itu, titik. Aku mau pengen itu aja. Maksudnya kayak, guys gitu, kita nggak bisa menyalahkan bahwa suami ini nggak kerja, nggak Ya. bisa. Kita nggak bisa menyalahkan karena kesusahannya, struggle-nya. Ya, balik lagi kita ke balik lagi kan kita ya, kondisinya kondisi ya. Tapi esensi menafkahi suami, seorang laki-laki menafkahi istrinya itu wajib. Esensi itu wajib dilakukan. Makanya ketika ada kondisi suami yang nggak bisa kerja, ayolah istri-istri ketika gajian kasih dulu ke suami full nih, full payment gitu. Nah nanti suami ngasih nih, mah ini nafkah dari aku ya, misalkan gajinya 3,5 juta, nih 3,450.000, 50-nya buat rokok. Nafkah, tapi esensi nafkah gugur, maksudnya udah selesai lah gitu. Kan kalau gitu bisa aja langsung istrinya yang ngasih nih 50.000 buat rokok, tapi uangnya tetap di istri. Karena istri yang ngontrol, maksudnya pengeluaran apa aja di dapur mungkin, anak. Nah kalau itu esensi menafkahinya jadi hilang ketika misalkan suami hanya dikasih 50.000 gitu Kalau sebulan. bentar, aku nggak paham. Kalau kejarannya untuk memenuhi esensi dan ya itu biar tercapai si menafkahi itu. Kenapa dia nggak berusaha nyari kerja? Gini analoginya sebelum aku jawab itu ya. Oke. Analoginya kayak lu minjem duit ke bank nih, sama ke bank syariah. Sebenarnya sama nggak sih? Katanya bank syariah tuh nggak ada bunga, tapi ada lebihnya tetap. Oh gitu. Ke bank biasa ya bunga namanya gitu. Apa yang menjadi beda? Akadnya, katanya akadnya nih. Ya udah sama, ini juga gitu ketika untuk menjaga menafkahi itu, akad kita butuh akad doang sebenarnya. Deal-dealannya berarti. Iya. Ya kita maksudnya kayak untuk istilahnya menunaikan kewajiban seorang suami menafkahi istri itu buat sah gitu bahwa itu teh suami menafkahi istri meskipun nganggur gitu. Jadi itu aja, kita butuh akad doang sih. Jujur nggak make sense sih. Jujur kamu justru yang nggak logis di sini, sumpah. Analoginya aku nggak ngerti sama analoginya. Karena lagi-lagi nggak nemu urgensinya di mana kalau misalkan bukan berpatok pada laki-lakinya juga bisa memanage uang gitu, tapi hanya biar esensi menafkahinya dapat kayak. Iya itu aja sih, validasi sih sebenarnya. Anjir, nyari validasi banget anjir. Ya kalau untuk nyari kerja ya pastilah gitu, tetap berusaha gitu nyari kerja. Cuman ya sembari kan butuh waktu ya nyari kerja tuh, entah kita bertarung dengan pelamar lain gitu. Oke. Ya maksudnya itu membutuhkan waktu yang panjang untuk akhirnya di tahap kita sah nih punya pekerjaan gitu. Sembari itu aja supaya maksudnya sambil nunggu kita kerja tuh esensi laki-laki menafkahi istri tuh tetap ada gitu di rumah tuh gitu. Jadi tidak ada istilahnya harga diri suami itu tetap terjaga gitu. Menurut aku mah dengan istilah misalkan nih mertuanya nanya, masih suami teh nggak kerja gitu. Tapi aku ternafkahi kok mah. Nah gitu istilahnya supaya itu tuh Terjaga ya, gitu. Kalau kata bahasa Spanyol regreg hate gitu, regreg hate gitu. Mertua nanya gitu. Oh nggak kerja tapi menafkahi, iya menafkahi. Dari mana? Dari aku gitu. Kayak kenapa harus gitu sih, harus jadinya bolak-balik. Ya itu kayak minjem duit ke bank syariah. Balik Aneh, lagi. tetap Akan sih kita butuh akad doang itu. tetap sih aku nggak masuk sih di aku. Nah kalau kamu kenapa urgensinya bahwa uang suami harus jadi uang istri, urgensinya apa? Enggak, aku kan belum berpendapat soal itu. Kan kamu dari tadi yang selalu berpendapat. Aku belum mengeluarkan apa opini pendapat aku. kamu? Coba opening. Ya kalau aku kan tadi aku bilang itu tuh stigma lama. Kalau sekarang itu bisa fleksibel aja karena perempuan juga sekarang tuh udah kerja. Bisa ya maksudnya bentuk pendewasaan dan biar kita juga nyaman dan fair. Bisa ada pembagian. Oke. Mungkin istri bisa ngebantu dalam hal apa.
pasti masing-masing sekarang tuh udah punya apa ya, bentuk manajemen keuangannya sendiri gitu, dan beda-beda pasti tiap rumah tangga. Oke. Kalau aku mungkin bakal tetap mengikuti cara yang sekarang karena terus bakal update sih menurut aku soal keuangan. Adaptif lah ya gitu Ya, kamu. adaptif. Tapi mungkin memang porsi yang lebih besar mungkin ada di laki-laki. Oh, misalkan gini. Contoh dua-duanya kerja nih. Ya. Cowok gajinya 3,5, cewek 2 juta misalkan. Ya. Nah, itu gimana secara gambaran, misalnya uangnya gimana pembagiannya? Misalkan ngontrak atau apa ya gimana, misalkan cewek ambil alih untuk urusan Dapur, rumah. dapur, atau misalkan ini aja kayak kan kalau sekarang tuh ada IPL yang kayak gitu. Oke. Nah, kita bisa misalkan pembagiannya laki-lakinya yang bayar kontrakan, perempuannya yang isi token listrik atau yang bayar IPL, bisa sambil aja gitu. Oh, jadi tetap suami megang uang lah ya, kamu Iya. mah nggak sepenuhnya kayak nih, Nggak, karena gitu. kalau aku mikirnya tetap laki-laki harus megang uang karena biar laki-laki justru harus tetap mempertahankan ego dia sebagai laki-laki, karena pasti kayak dia tuh pengen juga merasakan gimana beli hadiah buat pasangannya. Karena kalau misalkan semua keuangan ada di perempuan, dia perempuan juga nggak akan ngerasa disurprisein karena Ya, keuangan sepenuhnya oke. total ada di si suami, dan akhirnya kalau misalkan suami tetap megang uang, akhirnya dia punya ego ngerasain aku bisa bayarin Oh, iya. ini istri aku atau aku bisa hadiahin. Tapi kan kalau misalkan di istri ya nggak bisa. Iya. Ada, tapi itu lucu banget sih, orang lihat kemarin di TikTok ya, kayak Kenapa? dia tuh mau jajan gitu karena uangnya di istri, jadi dia motoin dulu QRIS-nya terus kirim ke istri, mah bayarin. Terus nunggu tukang dagangnya tuh nunggu gitu, ini kapan dibayar Wah, gitu. deril nggak Ada. megang? Deril nggak megang, jadi nunggu dulu udah dibayarin nih. Oh. Misalkan checklist 1 gimana ya? Iya, kacau juga ya. Istrinya checklist 1 kan bayar. Ya tapi balik lagi ya, maksudnya itu sama kayak yang tadi aku bilang, tiap rumah tangga pasti punya cara manajemen Oke. uang masing-masing gitu. Oke, Tapi oke, kalau oke. aku lebih milih kayak mungkin laki-lakinya harus tetap megang keuangan sendiri, dan mungkin ada rekening yang digabung gitu. Yang digabung Iya, udunan lah ya gitu. Iya. Oke. Tapi dia harus megang uang biar ngerasain juga bahwa dia Ya. punya, dia beli kado atau enggak dia bisa beli Iya. buat diri dia Ya sendiri, kasihan sama juga dia. sih kalau sepenuhnya uang suami disimpan di istri. Iya. Ada juga yang kayak pulangnya lama karena bannya pecah nggak punya duit. Oh, Ya kan yang itu dah. kasihan, iya. Yang istrinya marah-marah, kamu tuh kerja lama pulangnya. Orang dia di jalan kan gimana gitu kan, maksudnya melewati bannya pecah, nggak punya duit di istri, HP habis baterai misalkan. Nah, itu kan Wah, nggak kebayang sih. itu sih. Tapi tetap ya, aku tetap sepakat bahwa uang istri, uang suami. Ya, itu Uang gimana suami, uang suami gitu. Udahlah, istri udah nunggu aja gitu. Kayak maksudnya butuh apa kirim gitu. Ini uangnya kirim ke suami gitu. Maksudnya ya minimal harga diri suami itu tertinggi lah gitu di rumah. Gimana kamu lah? Berbeda lagi guys episode ini. Berbeda pendapat lagi. Sampai bubar mungkin minggu depan.